ke tanya jawab ya. Sebelum saya biarkan teman-teman untuk bertanya, saya punya pertanyaan juga sama rekan di sini. Oh iya. Terima kasih. Karena temanya di sini adalah social entrepreneur dan walaupun tadi ternyata Nadia juga mengatakan bahwa awalnya tidak berniat untuk di bidang social entrepreneur, tapi pada akhirnya sekarang para panelis di sini udah berkecimpung langsung basah di social entrepreneur. Pertanyaannya sebenarnya simpel sih, why social? Di antara sekian banyak bisnis yang bisa memberikan keuntungan yang akan membuatnya katakanlah lebih kaya, kenapa social? Ada yang mau menjawab pertama? Kalau buat aku sih sebenarnya why social itu apa ya? Itu like Jadi waktu pas bertemu dengan komunitas petani mawar ini, I think it's a very personal experience gitu. Kita ketemu dengan ibu-ibu di sana, umurnya nggak jauh beda dengan aku, mereka tapi punya perbedaan atau punya gap yang cukup besar. Aku bisa bilang seperti itu. Contoh misalnya umurnya nggak jauh beda, tapi ketika itu aku punya pilihan untuk lanjut S2 misalnya setelah kuliah apoteker, atau mungkin mau punya bisnis seperti kerjaan positif yang aku kerjain sekarang, atau mau kerja di MNC, ketika itu dapat job offer, so it's like the options are limitless. Tapi ketika itu dengan mereka opsi itu tidak sebanyak itu, dan yang menurutku cukup menarik adalah jarak Bandung dengan Lembang itu nggak jauh gitu. Jadi sebenarnya jarak kita nggak jauh, tapi perbedaan yang kita punya kenapa bisa sebanyak ini gitu. Mereka opsinya ada dua ketika itu. Kalau ditanya ya kalau misal mereka umumnya udah menikah ya, kalau nggak mereka mau kerja tetap di sana, artinya ngebantu suaminya untuk di ladang, atau enggak mereka bisa kerja di di situ banyak tempat wisata, bisa bekerja di tempat wisata yang sebenarnya gajinya juga nggak terlalu bagus, terutama untuk perempuan ya. Jadi ada gap gaji untuk perempuan dan laki-laki. Itu opsi kalau mereka tinggal di sana. Dan opsi kedua adalah mereka keluar ya, mungkin jadi pembantu untuk balik ke kota, atau mereka bisa keluar luar negeri gitu untuk menjadi TKI. Jadi apa ya? I don't know, kalau aku ketika itu melihatnya there's something kalau misalnya aku nggak ngerjain sesuatu, aku menganggapnya kayak sepertinya nggak bersyukur gitu ya. Aku nggak sengaja ketemu, there must be a reason kenapa aku bisa ketemu sama mereka. Dan kalau aku nggak ngerjain sesuatu, I will feel guilty I think ketika itu. Dan balik lagi ke pertanyaan kenapa social, ketika itu aku nggak tahu gitu, itu adalah konsep social entrepreneurship. Jadi simply pertanyaan, alasanku adalah alasan personal ya mungkin. Ini kebetulan kita bukan founders ya, kita adalah representatif dari mereka. Tapi kita kurang lebih tahu cerita kenapa NDI ini bermula. Jadi dimulai dari founders kita, co-founders kita jadi relawan di Aceh. Jadi saat itu relawannya biasa sebagai seorang mahasiswa Singapura, NUS, datang ke Aceh untuk menjadi relawan. Setelah ada di Aceh dan melihat seluruh kekacauan dan seluruh kesedihan yang ada, mereka baru sadar bahwa selama ini belum melakukan apa-apa. Walaupun kalau Mbak Nadia kan berkata bahwa untuk menjadi social enterprise kita bisa mulai dari bisnis dulu, lalu kita jadi sosial, ataupun sebaliknya. Tapi kasus yang terjadi di NDI adalah kami memang berangkat dari keinginan untuk melakukan sesuatu untuk sosial yang didasari oleh personal experience di Aceh. Kira-kira begitu. Kalau misalnya untuk saya dan Ayu, kenapa kalau kata Mbak tadi kecemplung basah, di dalam NDI juga betul-betul berangkat memang dari passion. Banyak pekerjaan yang mungkin bisa kita coba, tapi dari awal memang merasa bahwa pekerjaan ini adalah sesuatu yang fit
yang cocok dengan apa yang kami yakini. Saya akan cerita satu. Ada suatu malam di suatu desa di pedalaman, saya seperti cerita ya, di pedalaman Bukit Barisan Selatan. Itu pokoknya jalannya, kalaupun kalian pakai hardtop dan tiba-tiba hujan lebih dari setengah jam, insya Allah kalian menginap di jalanan. Karena bahkan hardtop pun pasti kelelep sama tanahnya. Baru-baru ini dapat bantuan, baru-baru dikabarin dapat bantuan untuk perbaikan jalan. Terakhir kami ke sana, saya kira bantuan itu ya jalan. Ternyata bantuannya adalah batu dan ya tetap dalam keadaan buruk ya. Lalu kepala desa itu bertanya kepada kami, sebenarnya mbak-mbak ini ngapain sih jauh-jauh ke sini? Saya nggak kenal kamu, kamu nggak kenal saya. Buat apa sih? Itu nggak bisa dijawab. Itu jawab pertanyaan. Nanti akan kami izinkan kami di sini selama bertahun-tahun. Nanti kami jawab pertanyaannya atau kenapa. Jadi semuanya memang mungkin untuk GNDI berdasarkan personal experience. Kendala terbesar sejauh ini, kalau tadi Mas ceritakan bilang ada satu jalur distribusi yang di-cut dari petani mawar langsung ke konsumen akhir, yaitu bandar. Betul demikian. Jadi kalau bisa saya bayangkan, biasanya orang-orang yang terkat dari sebuah jalur perdagangan akan merasa sedikit gak enak hati. Mungkin itu penjelasannya seperti apa gitu. Dan untuk NDI juga kendala terbesar mungkin melihat para perempuan di daerah-daerah termarginalkan di Indonesia itu kan tadi dikatakan bukan normanya untuk meninggalkan keluarga, untuk kemudian menjual lampu solar dan kemudian menjadi tulang punggung, katakanlah seperti itu. Ini kendala terbesarnya seperti apa? Sebenarnya gak kurang tepat tadi. Kalau misalnya uang sejelita dengan bandar itu kita tidak cut off. Jadi uang sejelita bandar itu masih dapat share-nya untuk yang grade A dan grade B yang artinya memberikan profit untuk kelompok petani. Dan uang sejelita hanya ambil grade C. Sebenarnya ini pertanyaannya bagus sekali karena ketika itu memang uang sejelita pernah tahun 2011 itu demand untuk produk rose kita cukup naik. Dan grade C itu nggak cukup, artinya grade C itu nggak cukup sebagai supply uang sejelita. Jadi sempat ada ide, kalau itu kita ambil aja nih yang grade B dan grade A. Jadi toh grade B memang harganya masih di bawah pasar gitu, karena harganya lebih rendah daripada grade A. Tapi diskusi-diskusi sebenarnya itu nggak win-win solution gitu. Karena kalau kita seperti kata Mbak bilang, kalau kita cut off bandar, pasti mereka akan fight back gitu. Mereka sudah ada di sistem udah dari lama gitu, dan sebenarnya in a way mereka membantu. Jadi nggak fair juga kalau uang sejelita harus cut off mereka. Jadi akhirnya kita waktu itu bikin perjanjian, si bandar tetap dapat share mawar yang grade A dan grade B, uang sejelita hanya akan ambil grade C. Itu perjanjian pertama. Perjanjian kedua, karena kita butuh supply grade C lebih banyak, jadi grade C ini memang akan ada persentasenya dari setiap setiap panen. Jadi memang kapasitas panennya yang artinya harus diperbesar. Dan akhirnya kami buat sistem 10% dari keuntungan uang sejelita itu di-give back untuk kelompok petani supaya kapasitas produksi mereka nambah. Jadi dari situlah supply grade C-nya ini naik. Sebenarnya balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih challenge-nya uang sejelita tuh banyak banget. Dan itu selalu berubah ya, artinya momen ketika awal challenge-nya adalah bagaimana memperkenalkan konsep natural, bagaimana memperkenalkan membedakan antara produk natural yang sebenarnya natural, ada yang produk natural yang labelnya itu very challenging ketika itu, karena mungkin awareness tentang produk natural, tentang produk organik itu tidak tinggi gitu. Orang-orang kalau misalnya ditanyain, gue selama ini pakai produk natural baik-baik aja kok, hidup-hidup aja, kenapa mesti pilih natural gitu. Itu ketika itu lalu berkembang, udah ada komunitas, ada lagi challenge dengan berhubungan dengan komunitas, artinya ya kita bekerjasama dengan kelompok orang, artinya gimana ada adaptasi adaptasi dengan kelompok baru, berkomunikasi dengan mereka bagaimana, itu artinya setiap momen tuh ada challenge-nya ya. Jadi susah sebenarnya jawab apa challenge sejuta banyak. Tapi kalau untuk sekarang sih menurutku lebih ke karena uang sejelita sekarang sedang cukup growing, timnya nambah. Aku personally
merasa cukup terchallenge dengan tim manajemen. Karena background timku sekarang beragam sekali, in a way very rich gitu ya, background orangnya, banyak pengalaman yang saling bertukar, tapi tentu artinya karakternya juga beda-beda, jadi harus belajar, oke, kalau berkomunikasi dengan orang seperti ini bagaimana, berkomunikasi dengan yang seperti ini bagaimana membuat meeting yang efektif, bagaimana membuat struktur organisasi yang nggak overlap tapi tetap bisa saling membantu. Jadi menurutku challenge itu berubah-ubah gitu setiap periode. Kendala. Challenge itu kadang-kadang interesting soalnya. Kendala terbesar saat ini adalah pengumpulan informasi. Kadang-kadang kami menghabiskan banyak sekali waktu untuk bertanya ke berbagai pihak, tapi feedbacknya tidak ada. Misalnya di urban setting kita tanya ke beberapa departemen misalnya, taking days. Mungkin dari beberapa pihak tidak serius ya, kita dipikir tidak serius, padahal kita betul-betul tinggal angkat tas terus kita akan pergi kemanapun yang bapak dan ibu beritahu kalau di situ belum punya listrik. Itu, jadi pengumpulan informasi di sini kadang-kadang memakan waktu yang sangat lama dengan kecurigaan ini dan itu adalah obstacle terbesar kami. Kalau di lapangan, kebetulan saya dan Ayu spesialisasi lapangan ceritanya. Ya, jadi kami berdua, Mbak Ayu itu dia berdandan karena dia udah mau ketemu dengan bapak dan ibu di sini. Tapi kalau di lapangan, jas hujan, boots, apapun, pokoknya siap. Kalau di sana kita sebut bukan obstacles, tapi kita sebut challenge, karena itu interesting, susah tapi interesting. Misalnya kecurigaan dari masyarakat bahwa kita ke sana to make money, datang and then go. Kalau dari ibu-ibu interesting karena setiap ibu-ibu di sana biasanya sangat malu, super shy. Jadi kita harus benar-benar approach ke mereka dengan cara yang tepat supaya mereka percaya sama kita. Tapi saya tadi bilang it's not obstacle, it's challenge. Itu aja. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan yang dulu. Jadi saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau langsung bertanya sama NDI dan website kita. Ya, Masnya. Ini ya. Ya, nama dan pertanyaannya. Saya Ivan dari Gelombang Distribusi, startup yang bergerak di agribisnis logistik. Pertanyaannya untuk NDI. Saya mau tanya, tadi dipaparkan datanya ada 26 ibu rumah terang. Nah, sukses rate-nya berapa? Dalam 4 tahun ini mungkin sudah menjadi 100, ternyata hanya 26 yang join. Terus bagaimana meyakinkannya, proses di situ yang saya mau gali. Kemudian untuk dari Walsa Cerita, saya tertarik karena saya bergerak di agribisnis logistik, sedang belajar saat ini. Mungkin bisa ngobrol survei ke Bandung untuk kelompok taninya. Kita juga ingin bantu, kita mematchingkan supply dan demand dari petani ke konsumernya. Itu tujuan kami. Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi baru kita rate. Singkatnya adalah sampai tahun 2015 ini kami berharap dapat melatih 40.000. Jadi kalau sekarang bilang it's gonna fail or not, or can we reach it, we don't know it yet. Tapi kita sih optimis bisa insyaallah. Terus apalagi tadi bagaimana proses meyakinkan seorang ibu? Kami memakan waktu yang cukup lama untuk memutuskan bahwa sebuah desa akan menjadi project site. Menghabiskan banyak waktu, energi, tentunya dana, tapi ini
pada akhirnya untuk memudahkan proses tersebut. Jadi kali pertama kita panggil dengan kunjungan pertama, kami datang hanya untuk say hi, nuwun lah. Lalu kami akan datang ke setiap desa di daerah itu. Seperti yang terakhir kami datang ke Lampung. Di daerah Bukit Barisan Selatan itu terdapat 12 desa. Jadi di kunjungan pertama kami datang ke 12 desa itu sehari. Tentunya dengan membawa beberapa informasi sebelumnya dari sini. Kunjungan kedua mungkin sebulan setelah itu kami akan datang lagi. Dan akan memutuskan untuk fokus di satu daerah. Satu daerah itu kami akan tinggal kira-kira 5 sampai 1 minggu. Nah, selama kami ada di kunjungan kedua, kami akan menyebarkan lampu tenaga surya. Lampu itu lalu akan kami pinjamkan ke masyarakat. Setelah beberapa hari pemakaian, akan kami ambil dan kami akan membuat sebuah forum. Cara pertama meyakinkannya adalah dengan membuat mereka melihat sendiri manfaat lampu tersebut. Itu secara umum. Tinggal nanti datang kali ketiga, apa yang perlu kami lakukan adalah melakukan pendekatan personal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di Mbak Ayu, kami akan mempunyai rekrutmen proses, di mana ibu-ibu itu akan ngobrol bersama kami, lalu kami wawancarai dan semuanya, lalu kami akan melihat siapa sih kira-kira kandidat yang kira-kira baik dan dapat menjadi buruh mataram yang dapat kami percaya. Setelahnya kami harus menginvest waktu yang tidak bisa kita bilang. Saya Mbak Ayu akan pergi ke rumah Ibu Martini atau Ibu Bibit. Dari Lampung saja misalnya yang terakhir, dari 5 ibu rumah terang kami, 2 ibu rumah terang itu tidak datang ke proses rekrutmen pertamanya. Karena apa? Karena dia sangat malu. Jadi setelah proses rekrutmen selesai, ibu itu datang ke rumah ibu yang tadi ikut terus bilang, Mbak gimana Mbak? Nah, di sini tim lapangan harus betul-betul pintar kira-kira melihat situasi ini. Besoknya saya dan Mbak Ayu juga waktu itu juga salah satu volunteer datang ke sana, main, minum teh dan semuanya sambil ngobrol-ngobrol. Gimana caranya kita meliping conversation, percakapan itu sampai ke sana. Lalu kalian bilang, kira-kira mau ikut, kira-kira mau coba personal approach kayak gitu. Begitu kita mendapatkan kepercayaan mereka, ya sudah, mereka akan tetap merasa bahwa saya kayaknya nggak sanggup, saya kayaknya nggak mampu, saya nggak sekolah, cuma tamat SD. Kadang-kadang malah ada 2 yang nggak tamat SD, atau nggak bisa baca tulis. Tapi untuk meyakinkan mereka adalah yang pertama, pengalaman kami mengajarkan bahwa mereka harus merasa kita adalah bagian dari mereka. Kalau saya dan Ayu datang ke sana bertindak terus kalau ngelihat berkicap sedikit, apaan itu? Gak mungkin saya bisa dekat sama mereka. Atau misalnya nanti kalau kita kena becek sedikit atau lumpur sedikit terus kitanya kayak, we're city girl tapi we're act like city girl, dan nggak bisa kayak gitu. Once you go there, adapt. Itu yang pertama. Ketika mereka melihat kita sebagai bagian dari mereka, lalu mereka akan mulai bicara sedikit demi sedikit. Jadi kemampuan yang kedua adalah harus rajin ngomong. Kalaupun aslinya nggak tukang ngomong, kalau lagi di desa harus ngomong. Semakin banyak ngomong, informasi semakin datang. Kemampuan ketiga adalah harus pandai filter informasi-informasi yang kita perlukan. Tapi jangan sampai, dan yang terakhir mungkin kami selalu berusaha menjaga profesionalitas dalam artian kami ingin masyarakat merasa dekat dengan kami seluruhnya, tidak hanya membuat mereka berpikir, Mbak Intan dekatnya sama ibu ini, Mbak Ayu dekatnya sama ibu ini. Semua harus sama. Kalau kita bisa maintain itu, biasanya challenge itu akan bisa teratasi. Terima kasih. Aku komen aja sih, kalau misalnya pengalaman waktu cerita, aku setuju banget sama Intan. Pertama, memang yang paling penting komunikasi, dan kayak aku bilang tadi, menurutku hubungan waktu cerita berhasil dengan kelompok petani mawar karena ada satu temanku yang bisa bahasa Sunda dengan lancar, dan memang orang Sunda, jadi ngomongnya
like very quick gitu, gampang banget untuk nyambungnya. Kalau seandainya ketika itu yang datang aku doang, yang ngertinya cuma nuhun, palingan ya mereka ngomong apa aku nuhun, mereka ngomong apa aku nuhun, jadi nggak terjadi komunikasi gitu jadinya. So I will argue yang pertama komunikasi dan bahasanya harus nyambung. Dan yang kedua pendekatannya informal ya, dan betul kata Intan, itu terjadi di Wall Street kita nggak jelas tuh investment waktunya berapa lama. Bisa jadi kayak di kelompok petani mawar itu aku butuh waktu 1 tahun untuk pendekatan dengan mereka, untuk sampai akhirnya mereka oke, kita mau jadi part of the business, kita mau instead of jual ke Banda, nggak apa-apa deh mendingan jual ke sini, kita nggak akan takut dengan benar karena ada udah percaya dan mereka nggak merasa nyaman gitu dengan Wangsa Jelita. Jadi pendekatannya informal dan memang harus berapa lama sih untuk ngedeketin dia, itu nggak bisa didefinisikan gitu, nggak bisa dipastikan akan berhasil dalam 1 bulan, gitu, akan berhasil dalam 2 bulan atau seterusnya. Jadi ya memang nggak pasti ya. Terus satu lagi mungkin kalau pengalaman di Wangsa Jelita yang cukup membantu itu adalah kalau gini. Jadi contohnya di Wangsa Jelita itu ketika kita mau menceritakan bahwa mawar ini bisa loh dibikin jadi sabun, ketika itu respon mereka tuh, wah semua bisa jadi sabun, sawi bisa nggak? Kok bisa nggak? Kita punya yang lain nih gitu. Kalau misalnya ini bisa nggak? Tapi pertanyaan itu pertanyaan yang jujur ya. Maksudnya mereka nggak bermaksud untuk menghina atau nggak bermaksud untuk ngeledek gitu. Tapi simply memang, wah ada sayur-sayuran yang lain. Dan kalau misalnya memang akrab dengan agriculture kan memang begitu mereka kan. Jadi harga kol lagi naik, sekarang tanam kol, semua tanam kol gitu. Harga tomat lagi naik, semua tanam tomat. Akhirnya nanti ketika panen, dan ini kejadian di kelompok petani mawar itu, jadi mereka memang nggak cuma tanam mawar doang, mereka tanam sayur dan beberapa sayur lah ya paling banyak. Itu dengan sistem seperti itu. Jadi harga tomat lagi naik, semua tanam tomat. Harga kol lagi naik, semua tanam kol. Dan ketika semuanya panen barengan, harganya tuh jadi anjlok gitu. Dan mereka even nggak bisa menjual, karena kalau menjual ongkos untuk panennya itu lebih tinggi daripada harga jualnya gitu. Jadi pernah itu kejadian, Wangsa Jelita datang ke sana, mereka lagi panen tomat dari ujung Lembang, kami ke ujung Lembang itu panen tomat semua, dan mereka nggak bisa jual. Akhirnya kita pulang itu bawa 20 kilo tomat for free, karena mereka nggak tahu mau dikemanain gitu. Jadi dibagi-bagiin hasil di Wangsa Jelita di kantor, pagi sarapan tomat, malam pakai tomat, tetangga semua dikasih tomat, satpam ngasih tomat gitu, pokoknya tomat selama 1 minggu gitu, menu makanannya. Dan itu kejadian. Dan pertanyaan, bisa nggak tomat dijadiin sabun? Itu karena itu sumbernya, karena ada bahan-bahan yang mereka tanam ternyata jatuh harganya dan mereka nggak bisa jual, bisa nggak dibikin sabun juga? Siapa tahu harganya jadi naik. Jadi menurutku kunci yang ketiga adalah relevan gitu. Kalau misalnya memang relevan dengan masalahnya dan mereka bisa melihat, oke, kalau misalnya gue bikin jadi produk dan gue jual ke Wangsa Jelita dengan harga yang lebih tinggi, kenapa enggak? Gitu. Jadi menurutku mereka harus paham relevansinya kerjasamanya ini apa. Dan menurutku nggak bisa juga kita datang ke sana udah nih langsung begini dan dengan apa ya, dengan proses mendikte. Siapa yang senang digituin gitu? Kita pun nggak senang ya digituin. Pasti butuh trust dulu terbangun, butuh ada kedekatan dulu sampai akhirnya akhirnya jadi jatuhnya diskusi gitu, instead of Wangsa Jelita telling gitu harus A, B, C gitu dan ini cara untuk menyelesaikan solusinya, enggak, tapi proses pembentukan bagaimana bentuk kerjasamanya itu terjadi dari diskusi gitu, dan itu 2 arah. Kalau itu sih pengalaman Wangsa Jelita. Balik lagi ke tadi, kalau mau kerjasama ayo banget. Seperti yang aku bilang, masalahnya itu menurutku yang cukup pelik di pertanian di Indonesia yang aku amati, itu kejadian seperti itu. Mereka tidak tahu sistem atau tidak punya sistem kapan harus tanam ini, dan itu simply karena melihat harga pasar. Jadi harga pasar lagi tinggi, akhirnya mereka tanam itu, nanti akhirnya panen bareng-bareng, harganya jatuh, dan itu kejadian berulang-ulang gitu. Jadi aku pun nggak paham solusinya seperti apa, mungkin startupmu yang lebih paham. So nanti kita tukar kontak. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin buat NDI ya, kan memang fokusnya untuk membantu komunitas di pedalaman. Karena memang fokusnya seperti itu kan pasti kedepannya biar sustainable pasti terus mengirim supply barang dan lain-lain, itu bisa dibayarin pasti mahal kan ya, apalagi memang yang
kita sudah punya kerjasama khusus? Jawabannya belum. Memang kita secara tidak langsung akan memakai salah satu jasa delivery yang sama berulang-ulang. Tapi benar, kadang-kadang harus sampai, cuma bisa sampai titik sini. Sedangkan masih jauh nih untuk sampai ke masyarakat yang lain. Ini yang kita panggil trying to tackle ya. Kita akan berusaha menggunakan seluruh kontak yang kita punya, dan kalau bisa as cheap as we can. Misalnya seperti ini, biar kebayang, seperti di daerah Lampung, cuman bisa sampai Bandar Lampung ini, sedangkan untuk mencapai sana masih jauh sekali. Lalu kita sempat pusing, aduh gimana caranya ya biar Lampung ini nyampe, karena kita selalu dan harus menjamin bahwa ibu-ibu itu hanya tinggal menerima. Jangan sampai juga pusing mikirin bagaimana lampu ini sampai. Kita cari, kita hubungin seluruh kontak yang kita punya, sempat stuck, sempat ya sudahlah, gimana kalau misalnya caranya harus sewa mobil hanya untuk mengirim lampu. Terus kita bilang, ya, kita nggak akan sustain kalau gini, karena mereka nggak peduli itu sosial atau tidak, yang penting bayarannya segini, dan itu terlalu mahal untuk kami. Tapi itu tetap yang kita harus lakukan adalah terus berusaha kalau bisa memanfaatkan source yang kita udah punya, salah satunya kontak. Nah ternyata di Lampung itu kita punya kenalan yang punya usaha keluarga yang setiap harinya mengantarkan barang untuk usaha keluarganya sampai ke titik terdekat di titik terdekat dari Bukit Barisan Selatan. Nah sampai sana kan juga belum selesai. Gimana caranya lampu itu masuk ke dalam pedalaman? Di sana kami bekerja sama dengan pihak desa. Salah satu syarat kami akan memutuskan sebuah desa untuk menjadi projection adalah kami melihat bahwa warga desa yang pertama yakin bahwa kami tidak ingin datang ke sana membuat making money untuk mencari uang. Tapi kami juga tidak mau datang ke desa yang mencari uang dari kami. Jadi ketika kami memutuskan desa ini bisa menjadi project site adalah bahwa kami yakin mereka merasa diri mereka yang membutuhkan program yang kami punya. Salah satunya adalah dengan kesediaan untuk menjadi wakil dari ibu-ibu mengambil lampu itu di tempat penghentian terdekat. Jadi biasanya bagaimana lampu itu sampai ke tempat yang dituju itu adalah kerjasama dari berbagai pihak. Tidak langsung dari misalnya perusahaan delivery tertentu, karena mereka tidak menjangkau seluruh daerah, apalagi daerah yang sangat terpencil. Jadi banyak sekali pihak yang harus membantu. Ya kadang-kadang dari kakak saya misalnya, kadang-kadang dari keluarganya si Ayu. Seluruh sumber yang kita punya di dalam tim akan kita gunakan. Setelah itu kami juga akan berharap kerjasama dari pihak desa. Jadi kepala desa akan menggunakan ini atau itu di titik di sini di sana, yang penting lampu itu sampai. Dengan kerjasama yang baik seluruh pihak, yaitu dari NDI internal dan NDI dengan masyarakat, itu biasa sejauh ini sih selalu sampai. Karena mereka sendiri yang menawarkan diri untuk kami akan membantu untuk mengambil lampu itu sampai di sini. Jadi kira tadi kan bisa dibilang sebetulnya kan yang masih gelap di Indonesia itu kan banyak banget. Sebetulnya NDI sendiri ada approach atau framework sendiri nggak sih, kayak checklist mau ditargetinnya kemana, mana yang kira-kira profitable, itu kan pasti ada pendekatannya sendiri kan ya. Itu bangun modelnya di awalnya kayak gimana, dan saat ini ada approach sendiri nggak sih untuk cari tahu berhubungan dengan desa itu mau kerjasama atau enggak dengan kalau awal kita menemukan framework kemarin ya, yang tadi ya sudah kami jelaskan.
honestly kita akan bilang trial and error ya. Maksudnya begini, trial and error bukan berarti acak, tapi kita punya konsep yang sudah kita pelajari di misalnya di kuliah, di apa, lalu kami mengaplikasikan ke desa-desa pertama. Lalu kami akan memperbaiki itu seiring waktu. Oh ternyata yang ini gak bisa. Oh ternyata yang ini gak relevan sama punya kita. Jadi pasti punya teori dasar yang kita dapat dari pendidikan formal. Saya soal bagaimana, misalnya soal teori kayak micro credit and micro consignment tadi. Itu kan kita tahu kan, ada teori ini, tapi bagaimana kita tahu ini cocok atau tidak di desa itu kan sebenarnya dengan mengaplikasikannya kan. Jadi yang pertama ya bagaimana membentuk framework ini sampai jadinya steady dan stabil kayak gini adalah trial and error, dan itu bertahun-tahun. Seperti kan Mbak Nadia bilang kan, kadang-kadang oh saya lagi proses belajar kita menemukan hal baru. Oh ternyata begini, ternyata begitu. Lalu kalau misalnya apa tadi pertanyaan kedua? Waktu nentuin sasarannya apa aja gitu. Waktu menentukan sasaran. Nanti di situ profitable atau enggak, atau bisa berubah. Kalau soal sasaran, kami awalnya berbasis di Singapura. Tentunya ada beberapa pertanyaan, tempat yang paling gelap itu kan Indonesia Timur. Kenapa nggak langsung pergi ke sana? Ya kan? Tapi yang pertama kita juga harus memikirkan soal sustainable dan profitable enggak. Area yang paling dekat dengan kami dulu adalah daerah Sumatera, yang bisa kami jangkau, di mana kami bisa memanfaatkan sumber-sumber yang sudah kami punya dari Singapura. Karena itu penentuan pertamanya sangat sederhana berdasarkan kemampuan menjangkau sesuatu. Kita pengen di Indonesia Timur dan hopefully akan ke sana. Tapi beberapa tahun lalu tidak bisa langsung ke sana karena itu terlalu jauh dari Singapura, distance. Semakin jauh distance, semakin sedikit source yang bisa kita manfaatkan. Makanya kami menentukan wilayah kerja kami yang pertama adalah Sumatera. Lebih spesifik lagi Kepulauan Riau. Karena dulu orangnya juga tidak sebanyak sekarang, dimana dan juga dulu mungkin belum bisa full time. Jadi dulu awal-awal banget mungkin hanya bisa pergi ke Kepulauan Riau saat weekend misalnya. Saya kerja, misalnya Ayu kerja, lalu tapi weekend kami akan melakukan penelitian itu. Oh kita coba cari kondisi di Kepulauan Riau bagaimana. Itu dulu. Makanya harus dekat. Karena memang kami belum mempunyai sumber yang cukup untuk melakukan perjalanan yang jauh. Berhubungan dengan bagaimana sekarang saat kami mungkin sudah sedikit mampu melakukan perjalanan yang sedikit jauh, sekarang menentukan list, itu tadi balik lagi. Kami mencari informasi-informasi dari berbagai pihak yang relevan. Misalnya kami datang ke kantor PLN pusat, atau kami datang ke Distant Bank, Dinas Pertambangan Energi, atau kami misalnya punya kontak di World Bank yang spesifik mengurusi soal energi. Kami tanya dari diskusi data-data tersebut, akan kami filter. Oh ini mungkin kita buat list panjang. Oh ini bisa didatangi. Lalu kami akan mengecek satu-satu lagi. Apakah kami punya kontak di sana? Oh di sini belum. Oke, singkirkan terlebih dahulu. Oh di daerah B kita punya kontak yang bisa kita gunakan. Oh baik, berarti kita datang ke daerah B dulu. Gitu prosesnya. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya baru pertama kali ini join di GP ini gitu. Cukup apresiasi banget melihat MBI, melihat Wangsa Jelita juga gitu. Saya udah beberapa kali lihat konsep entrepreneurship. Cuma untuk social entrepreneur ini saya baru tahu akhir-akhir ini aja gitu. Yang saya ingin tanyakan ini, saya cuma pengen tahu kan kalau misalnya dari misi sosialnya ini kan dapat banget lah ya Wangsa Jelita, MBI gitu, bagi-bagi lampu tenaga surya gitu. Cuma dari segi usahanya itu saya masih belum kebayang gitu. Challenge-nya udah banyak gitu, delivernya banyak, terus kayak gitu ngedidik ibu-ibu juga susah gitu, dan masarin lampu itu kan nggak gampang ya. Saya aja sekolah kayaknya masarin lampu tenaga surya di kota ini juga mikir-mikir gitu ya, gimana ibu-ibu di kampung gitu, terus dia sampai bisa nyekolahin anak dan lain-lain gitu.
sama juga sama uang cerita gitu di desa-desa. Nah itu saya tuh bukan maksud pengen ngubek-ngubek dapur finance kalian, cuma saya masih kayak bingung itu profitnya itu gimana gitu, terus bisa sustain sampai sekarang itu gimana gitu dengan banyak challenge-nya tadi gitu. Masih apa ya di Indonesia tuh masih belum nyampe gitu dengan banyaknya challenge yang tadi disebutin sama Mbak gitu aja. Kalau misalnya masih cerita sebenarnya bisnis modelnya cukup sederhana ya. Produknya itu perawatan tubuh natural yang ada di banner itu. Jadi ya simply dari situ profitnya ada. Memang sebelum tahun 2011 yang aku bilang tadi uang secerita itu belum profitable, itu uang secerita lebih fokus banyak terbantu dengan adanya grant. Jadi ini sebenarnya salah satu aku sangat menyarankan untuk orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur tapi mencari capital dari mana, ikutlah kompetisi sebanyak-banyaknya karena dari situ bisa jadi modal grant, apalagi kalau misalnya idenya cukup bagus gitu. Idenya artinya memang solving problems dan memang ada masalah spesifik yang ingin dijelaskan dan memang company ini punya strength yang cukup di situ. Jadi itu yang dilakukan Mas Cerita sampai tahun 2011 itu kita join lots of competitions, competition hunter lah kalau bisa dibilang ketika itu. Dan sampai akhirnya 2011 kita udah nggak banyak ikut kompetisi lagi, jadi fokus ke jualan. Ketika itu Mas Cerita banyak sekali dikenal sebagai social enterprise dan banyak dilirik oleh companies. Jadi mereka melihat Wong Cerita ini seperti menghasilkan produk yang kalau company kita diasosiasikan dengan Wong Cerita is a good company gitu. Jadi banyak CSR program beli produk Wong Cerita yang selanjutnya digunakan untuk corporate gift. Jadi seasonal juga ketika itu. Jadi misalnya pas lagi during Christmas sales kita biasanya naik, atau during Lebaran sales kita naik untuk pemesanan untuk corporate orders. Jadi mereka beli untuk untuk gift, untuk koleganya, untuk clients-nya, atau even untuk employees-nya. Sampai tahun 2013 kita masih melakukan seperti itu, dan waktu itu kita nge-hire satu orang latar belakangnya industrial engineering dan dia punya base marketing juga. Dia pikir, wait, ada yang agak miss nih di sini. Satu, ini seasonal karena orang beli produk Wong Cerita ketika ada momen-momen tertentu, ketika ada Christmas tadi ada celebration apa, dan ketika ada momen mereka ada seminar atau apalah baru beli, dan itu nggak sustain, artinya mereka nggak beli setiap bulan. Itu satu. Dan masalah yang kedua adalah kalau cita-citanya ingin mengenalkan konsep natural, ketika kita men-target companies, mereka sebenarnya nggak terlalu peduli dengan naturalnya. Mereka peduli dengan cerita sosialnya dan ingin diasosiasikan dengan cerita sosial yang Wong Cerita. So we're not really answering the initial goal tadi gitu, yang ingin memperkenalkan true concept of natural. Jadi nama partnerku Yasmin bilang kayaknya kita harus targetin consumer nih. Jadi per 2014 itu kita lebih fokus untuk jualan ke end consumer. Jadi ada di wongsecerita.com, bisa dicek untuk beli produk Wong Cerita. Kita juga ada partner di Bali, produknya ada available offline di Nusa Dua Bali. Kita juga sempat pernah ada partner di Singapura untuk jual untuk jual produk Wong Cerita di sana. Jadi aku pikir kalau untuk Wong Cerita cukup jelas dan bisnis modelnya kita seperti jualan produk gitu, dan in way of running the business kita benefiting communities gitu sampai produknya jadi. Nggak perlu jelasin banyak-banyak juga, kurang lebih sama competition. Dan kita juga grants ya, dapat funding CSR program. Tapi salah satu yang juga sangat membantu dari kami adalah karena kami merupakan partner resminya dari D-Light untuk di Singapura. Itu artinya siapapun yang ingin mendapatkan lampu ini di seluruh Singapura harus melalui kami. Jadi tidak bisa langsung membeli ke D-Light misalnya itu, dan itu sangat membantu. Tambahan lagi adalah beberapa resort ya, beberapa resort dan hotel yang cukup besar di beberapa tempat Indonesia juga membantu kami dengan membeli produk kami dan kira-kira memajang lah di bagian green areanya hotel, itu juga membantu. Tapi yang
sangat-sangat membantu adalah selain funding, yaitu karena kami sudah berhasil menjadi official partners dari Delight itu sendiri. Dan untuk di Jakarta, mungkin karena kita juga baru ya di Jakarta, baru 1 tahun ya base di Jakarta, mungkin orang-orang juga belum terlalu banyak tahu, tapi sudah ada beberapa kelompok yang membeli untuk keperluan yang cukup random, misalnya untuk go hiking, climbing. Ya dibanding saya bawa center, mending bawa ini kan, tinggal digantung di backpack, kejemur sendiri saat kalian juga kejemur matahari sampai puncak gunung, kira-kira gitu kan. So far sih cukup. Jadi khawatir itu memang kita akan berpikir setiap harinya gimana caranya sustain, tapi kalau terus-terusan berusaha untuk sustain itu akan oke kok. Mbak siapa namanya? Indah. Mbak Indah, soalnya Mbak Indah kelihatan lebih takut dari saya. Gak takut sih, saya kayak bingung aja gitu, ini Bingung. babak belur nggak sih gitu, apalagi MDI kan gitu Babak kan, belur, udah medannya susah banget gitu kan, ngajarinnya juga susah banget, itu gimana gitu, untungnya kalau nggak ada capital yang cukup kuat gitu kan gitu. Terus research-nya tadi juga trial errornya juga banyak gitu, dan saya juga belum terlalu itu dengan socialpreneur tuh bedanya sama entrepreneur biasa tuh di segi profitnya itu kayak apa gitu, saya juga belum terlalu paham gitu, apa kayak sistem syariah atau apa ya, saya juga kurang paham gitu, makanya di sini ingin tahu gitu finance-nya tuh kayak gimana sih gitu, socialpreneurship ini gitu. Aku tadi baru aja baca artikel menarik dari Seth Godin, familiar dia marketing guru kali ya. Jadi dia bilang everyone is a social entrepreneur sebenarnya, karena kalau seandainya kita bilang bahwa kalau kita bilang bahwa yang membedakan entrepreneur dan social entrepreneur adalah entrepreneur itu tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah, berarti ya how can the business sustain gitu kalau misalnya dia cuma simply untuk cari profit gitu. Jadi sebenarnya mungkin beda spektrum. Jadi not necessarily the label. Yang namanya entrepreneur menurutku fundamentalnya adalah dia harus menyelesaikan masalah. Karena kalau misalnya dia cuma bikin produk tapi nggak ada masalah yang ingin dia selesaikan, atau bahkan even they have to create problems gitu yang bisa diselesaikan oleh produk atau jasa yang dia tawarkan, itu caranya sebuah usaha jadi sustain. Yang membedakan mungkin untuk sebuah social entrepreneur atau social enterprise rather, itu dia spektrum orang yang mendapatkan benefit itu lebih besar. Jadi nggak necessarily nggak necessarily customernya atau nggak necessarily cuman business partnernya, jadi it's like very broad kali ya, aku bisa bilang very luas gitu. Sebenarnya juga debate panjang ya, how social is social gitu kan. Ada orang yang bilang ya kalau misalnya fair trade gitu itu kan itu adalah keharusan gitu, kenapa itu dibilang social entrepreneur, tapi kenyataannya tidak semua orang melakukan fair trade. Ada aja yang dia deal dari jual beli itu tidak menguntungkan satu pihak, seperti bandar dan petani contohnya gitu. Jadi it's a long discussion untuk mendefine apa itu social entrepreneur, tapi I will argue kalau misalnya social entrepreneur atau social enterprise itu dia memiliki spektrum yang luas dalam hal beneficiaries. Satu, kedua, the way they conduct the business itu harus aku bilang harus win-win. Jadi nggak bisa necessarily memastikan hanya untuk bisnisnya jalan, tapi juga memastikan stakeholder atau partner dari bisnisnya itu juga teruntungkan. Jadi kalau bahasanya temanku tuh a business that leaves nobody behind gitu. Jadi semua partner atau semua part dari bisnisnya itu tetap sama-sama maju gitu. Cukup. Kayaknya memang waktunya juga sudah tepat. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Mas Hafiz, dan saya juga sebenarnya pengen dengar suaranya Mas Hafiz. Jadi kalau misalnya kita bisa mengutip sesuatu dari Mas Hafiz, If we can quote something from you, what it's going to be? Quote something from you. Calon-calon entrepreneur nih, coba tahu kan kita mau sosial juga nih ceritanya. Inspirational quote.
dari pengalaman, dari tips-tips mungkin. Agak klise ya. Enggak apa-apa, kita menerima yang klise juga. Kayaknya entrepreneur itu sebenarnya kan they carry out their own ideals kan. Ini ada sebuah idealis gitu. So if you feel like kamu produk apa jasa yang akan merubah sesuatu, anything that can make someone's life better, why not? So if you want to do something, do it. Jangan cuma sit back and complain, just do it. That's great. That's a great one. And nicely done. Kalau ada yang bisa saya buat, ini juga klise sih. Oke, semuanya klise. Karena dan ini juga bukan hanya untuk di entrepreneurs ya. Ini telah menjadi kira-kira ini sudah tertanam di kepala saya since saya bisa mikir lah. Bahwa saya selalu berusaha melakukan apa yang menurut hati saya benar. Jadi banyak orang yang tanya kenapa saya di sini, terus kerjanya memilih pekerjaan yang seperti itu, makin hari makin hitam, kejemur. You know, why you don't think about money and the other. It's because I think it's the right thing to do. You know, my heart said so. Even people call me stubborn or sometimes people call me arrogant. Karena dulu waktu saya ingin bergabung dengan NDI, semua orang menganggap, kenapa kamu ngambil pekerjaan yang having a big salary and you just sit in the nice room and the others. Dan itu call me sombong banget sih, sosok punya idealisme gitu. But my heart said so I just do it. Just like we just do it. Saya selalu bingung ditanya kenapa, nggak tahu. We just do it because we think that's the right thing to do, and then our heart says so. Yeah, it's very helpful. Saya nampak santai. Sebenarnya bukan kita bisa .com Oke. Anyway, kalau menurutku sih dari pengalaman di masa cerita sih, ya tadi ya, untuk jadi social entrepreneur aku nggak bilang bahwa semua orang harus jadi social entrepreneur, tapi aku bilang semua orang berpotensi untuk menjadi social entrepreneur atau running a social enterprise. Nggak necessarily harus start from social dulu baru nanti creating the business part. Seperti yang NDI, it's one thing and it's a good thing, tapi sebenarnya ada another thing-nya. Kita bisa start from business side, tapi nanti baru dipikir, I would say ketika Uang Sejelita shift dari sebuah traditional business jadi social enterprise itu starting dari question. Jadi kalau seandainya gue di posisi kelompok ibu-ibu ini seperti apa ya gitu. Kalau misalnya, jarak kita tuh nggak jauh-jauh amat gitu, tapi kenapa GP beda gitu. Start questioning things gitu ya. Dari situ baru oke, ternyata ada hal-hal yang kalau seandainya bahasanya tuh kayak we put ourselves in people's shoes, itu mulai ada empatinya, mulai ada kepeduliannya, dan dari situ ternyata terbuka jalan untuk jadi social entrepreneur atau jalan untuk membuat bisnis yang punya konsep social enterprise. Jadi aku pikir sih, I would say keep your eyes open lah ya, terus udah gitu always put yourself in someone else's shoes. Coba bayangin kalau seandainya kita melihat orang di jalan, kalau seandainya gue ada di dia, like how my life would turn out gitu. Mungkin dari situ nanti kita mulai muncul ide, oke, ternyata gue bisa loh membantu dia, ternyata gue punya sesuatu yang berpotensi untuk membantu orang lain, atau ternyata gue bisa mengerjakan sesuatu yang berimpact untuk mengubah hidup orang lain. Jadi menurut gue itu sama kita bisa. Iya,